Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa 31 Agustus 2021. Merdeka dari kecanduan bagian yang ketiga, Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ada seorang anak yang menghabiskan uang simpanan ayahnya di bank hanya untuk membeli pulsa game online. Jumlahnya tidak sedikit, yaitu hampir 10 juta rupiah, hanya dalam beberapa hari saja. Mendengar kejadian seperti itu, tentu hati kita miris. Uang yang diperoleh dengan susah payah dihabiskan hanya untuk permainan online yang tidak ada manfaatnya. Inilah salah satu kecanduan yang sedang merebak dan menjangkiti banyak anak-anak muda hari-hari ini. Kecanduan game online bisa diartikan sebagai gangguan mental yang ditandai dengan dorongan untuk bermain game hingga berjam-jam, bahkan hingga melupakan atau tidak memedulikan aktivitas lainnya, misalnya pekerjaan atau tugas sekolah termasuk istirahat. Tentu hal ini sangat membahayakan, bahkan dapat menjurus kepada kehancuran masa depan orang yang diikat olehnya. Kecanduan lainnya lagi yaitu pornografi. Data menunjukkan bahwa 25% atau 1 dari 4 pencarian di internet berhubungan dengan pornografi. Tidak heran bila industri terbesar di dunia saat ini salah satunya adalah pornografi. Sebuah informasi menyatakan jika kita menggabungkan penghasilan dari Google, Apple, Microsoft, dan eBay, pendapatan dari industri pornografi masih lebih besar dari gabungan semua itu. Ketika orang terlibat dengan pornografi, hal itu akan dapat menjadi candu dalam kehidupan mereka. Di bagian lainnya ada kecanduan yang lebih terhormat. Di antaranya adalah kecanduan akan makanan. Beberapa di antara mereka bergumul dengan obesitas, anoreksia, dan bulimia. Ada juga yang kecanduan akan alkohol, olahraga, internet, pekerjaan atau workaholism, ketamakan, dan masih banyak lagi. Setiap kita rentan terhadap perilaku adiktif dan kita perlu berjaga-jaga untuk melawannya. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa benar-benar dapat lepas dari ikatan kecanduan tersebut? Pertama, kita harus jujur pada diri sendiri dan kepada Allah bahwa kita masih memiliki kecanduan akan satu atau dua hal. Kedua, putuskan untuk berubah. Keputusan untuk berubah harus diambil sebab keinginan daging kita selalu berusaha untuk menundanya sampai kita tidak berdaya lagi. Ketiga, kita perlu introspeksi diri. Kita harus mengetahui sampai ke akar-akarnya alasan kita melakukan hal buruk tersebut. Setelah itu, kita harus mengakui bahwa semua yang kita lakukan bukan hanya menjauhkan kita dari Allah, tetapi juga akan menghancurkan hidup kita. Keempat, mintalah di dalam doa yang serius agar Allah menolong kita. Bila perlu, kita dapat terbuka kepada orang-orang yang dapat membantu kita, seperti keluarga atau teman-teman yang dapat dipercaya. Sadarilah bahwa tanpa pertolongannya, kita tidak dapat berbuat banyak. Kita harus bergantung penuh pada kasih dan kuasa-Nya agar kita dimampukan untuk melawan dan menghentikan kecanduan yang mengikat sampai kita dapat merasakan kemerdekaan yang sejati dari Allah. Sungguh, Yesus adalah jalan bagi kita untuk mengalami kemerdekaan sejati tanpa takluk pada dunia ini. Bergantunglah sepenuhnya kepada Kristus Yesus, maka Anda akan merasakan kemerdekaan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.